Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian fikih. Yang kemarin kita sudah membahas tentang masalah sholat. Saat ini kita akan membahas masailun nisa, perkara-perkara yang menjadi atau darah yang keluar dari seorang wanita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kepada para narasumber, kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Khairi, sedangkan di sebelah saya beliau adalah Ustadz Naimun Arli dan di depan saya adalah Ustadz Sulaiman. Baik, langsung saja kita kepada beliau Ustadz Naimun Arli terkait masailun nisa. Masalah-masalah kewanitaan, darah-darah yang keluar dari seorang wanita, itu penjelasannya bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bahwa dalam masalah haid atau darah-darah yang berkaitan dengan seorang wanita, ini merupakan masalah yang cukup kompleks untuk dipelajari oleh seorang wanita. Hukumnya belajar tentang ilmu haid, nifas dan istihadah ini adalah termasuk fardu ain bagi seorang wanita. Maka di situ di kitab-kitab fikih atau para ulama menjelaskan manakala seorang wanita itu masih belum mempunyai suami, maka tidak boleh seorang ayah atau orang tua melarang keluar anaknya, putrinya, untuk belajar masalah haid kepada orang lain kalau orang tuanya itu tidak bisa memberi pelajaran tentang masalah haid atau darah-darah yang lain. Kedua, apabila seorang wanita itu mempunyai suami dan kebetulan suaminya tidak paham tentang masalah haid, maka juga tidak boleh melarang suami itu untuk istrinya keluar belajar tentang masalah darah, haid, nifas atau istihadah. Seandainya suaminya bisa, maka sang suami wajib untuk memberi pelajaran tentang masalah haid. Tidak usah keluar rumah seperti itu ya, Ustaz. Ya. Masalah haid ini bersumber dari Al-Qur'an yang berupa dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nikah fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhkurna fa idza tadahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini adalah penjelasan tentang masalah haid, bahwa mereka, kata Allah kepada Nabi, mereka Muhammad akan bertanya kepadamu tentang masalah haid, maka katakanlah haid itu adalah darah penyakit. Haid itu adalah kotoran, darah penyakit. Seorang perempuan apabila mengalami haid itu adalah keistimewaan. Kenapa keistimewaan? Karena haid itu adalah berupa darah kotoran. Apabila keluar, maka itu adalah normal. Apabila nanti wanita itu tidak keluar haid atau tidak mens, maka itu adalah kekurangan, baik secara fikih maupun secara medis. Medisnya apa? Mayoritas Penyakit. Wanita yang tidak mengalami haid itu sulit untuk hamil. Berbeda dari medisnya demikian, dan fakta yang terjadi memang demikian. Kebanyakan yang seperti itu ya. Berbeda halnya kalau kita dikaitkan dengan putri baginda Nabi, Siti Fatimah. Siti Fatimah itu beda. Kalau orang lain keluarnya darah haid itu adalah keistimewaan, artinya apabila tidak keluar haid berarti itu adalah kekurangan. Tetapi kalau Siti Fatimah tidak, Siti Fatimah itu tidak mengalami haid seumur hidupnya. Itu adalah keistimewaan. Sebuah keistimewaan. Ya, karena Siti Fatimah sekalipun tidak haid, beliau punya anak keturunan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu sedikit tentang masalah haid, baik masalah hukumnya, itu hukumnya wajib seorang wanita untuk keluar belajar masalah haid, karena ini berimbas kepada sah tidaknya ibadah yang dilakukan. Yang dapat kami simpulkan bahwasanya seorang wanita wajib mempelajari darah-darah yang keluar dari seorang wanita. Seperti itu intinya ya, Pak Ustaz. Kemudian untuk masalah penjelasan haid yang menjadi poinnya, mungkin bisa dijelaskan. Haid ini
dengan adanya agama Islam itu menjadi solusi terhadap seorang wanita, yang mana pada tempo dulu itu ketika seorang wanita itu mengalami haid, maka ini beban hidup bagi seorang wanita. Karena apa? Kebiasaan pada masa jahiliyah, haid itu hanya ketika dibebankan pada seorang wanita. Orang Yahudi itu pada saat jahiliyah menjadikan seorang wanita itu sangat terbeban dalam hidupnya. Mereka itu merasa memiliki dikucilkan, kebiasaan mengucilkan istrinya atau wanitanya di saat haid, yaitu tidak berkumpul pada saat tidur, tidak berkumpul pada saat makan. Itu kebiasaan jelek oleh orang Yahudi. Sementara orang Nasrani memiliki kebiasaan lain, yaitu menggawili atau mengumpuli istrinya pada saat haid. Akhirnya datanglah agama Islam, syariat yang memberikan solusi yang bersumber dari Al-Quran tadi, fa'tazilun nisa fil mahid, yang berawal dari wa yas'alunaka 'anil mahid tadi. Itu tentang masalah haid. Apa-apa saja yang perlu diketahui oleh seorang wanita terkait tentang masalah haid? Pertama, sebelum masuk ke materi haidnya, kita perlu ketahui bahwa hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid maupun wiladah atau nifas itu sebanyak 7. Pertama adalah sholat, kedua puasa, 3 tawaf, yang keempat adalah menyentuh mushaf atau membawanya. Mushaf dalam artian adalah Al-Quran. Dan yang kelima adalah membaca Al-Quran. 6, masuk ke masjid. Dan yang terakhir adalah melakukan hubungan suami istri. Ketujuh hal ini haram bagi orang yang haid untuk dikerjakannya. Ada pengecualian sebenarnya dalam masalah membaca Al-Quran. Kalau terkait membaca Al-Quran, orang yang haid ya? Orang yang haid, ulama fikih berpandangan bahwa yang haram bagi seorang wanita yang sedang mengalami haid itu adalah membaca Al-Quran dengan niat adalah ta'abbud, ibadah. Tetapi kalau membaca Al-Quran dengan niat belajar, seperti dalam proses belajar mengajar, berarti dia membaca ayat suci Al-Quran dalam posisinya dia adalah haid, maka hukumnya tidak apa-apa. Intinya niatnya dalam rangka belajar Al-Quran. Ini yang diperbolehkan ya Ustaz? Diperbolehkan. Berarti dari yang 7 tadi terkait tentang masalah membaca Al-Quran, ada sebuah pengecualian yang hukumnya diperbolehkan bagi seorang wanita haid ketika tujuannya adalah belajar Al-Quran. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan tentang masalah haid langsung dari Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Kalau membahas masalah haid ini kan permasalahannya kompleks kan. Ya, terima kasih. Kalau tentang masalah umur wanita bisa dihukumi sebagai haid, awalnya itu adalah 9 tahun kurang 16 hari. Berarti kalau disimpulkan dari awal itu 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit. Nah, ketika umurnya sampai 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit kok mengeluarkan darah, itu bisa dihukumi sebagai darah haid. Artinya kalau umurnya itu kurang 4 hari dari yang ditentukan tadi, kemudian mengeluarkan darah selama 10 hari, maka bisa dipastikan yang 4 hari awal itu bisa dikatakan sebagai darah istihadah, dan 6 hari berikutnya itu bisa disebut sebagai darah haid. Karena yang mau mencapai 8 tahun 11 bulan 14 hari itu masih kurang 4 hari. Sehingga ketika mengeluarkan darah itu nanti disebut sebagai darah istihadah. Dan penggunaan hitungannya tahun itu menggunakan hijriyah atau hilal, bukan hijriyah. Ya, bukan masehi. Bukan masehi. Sehingga ini menjadi PR kita agar supaya membiasakan diri mencatat kelahiran putra-putri kita itu menggunakan tanggalan hijriyah, tidak hanya berpatokan kepada tanggalan masehi saja, seperti Ustaz. Baik, ini terkait tentang masalah umur. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya batas daripada wanita dianggap mengeluarkan darah haid itu adalah berumur 8 tahun 11 bulan 14 hari sedikit. Ketika mengeluarkan darah, maka
itu dianggap darah haid. Seperti itu kan kesimpulannya Pak Ustaz. Iya. Nah, kemudian ketika kurang dari 4 hari, semisal seorang perempuan mengalami haid itu 10 hari, 8 tahun, 8 tahun, 11 bulan, 10 hari, maka yang 4 hari dikatakan istihadhah, sisanya itu dikatakan darah haid. Seperti itu. Ini penting yang perlu kita ketahui oleh seorang wanita, bagaimana cara menentukan ketika mempunyai famili, saudara ataupun terkait teman-teman kita yang mengalami haid, seperti itu kejelasan batas umur haid. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya terkait tentang seorang wanita mengalami keluar darah. Ini yang dianggap darah haid itu paling sedikitnya berapa biasanya atau paling banyaknya biasanya, itu dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan agar lebih bisa memahamkan terkait tentang pembahasan kajian fikih ini. Iya. Paling sedikitnya haid itu kan adalah apa, 1 hari 1 malam atau 24 jam. 24 jam secara terus-menerus, artinya mulai dari jam 7 pagi sampai besok jam 7 pagi. Berarti itu dianggap terus-menerus. Terus-menerus itu darah ya, itu keluar terus. Keluar. Yang darahnya keluar itu tidak sampai, tidak dikatakan berhenti, atau nanti 24 jam itu yang dimaksud 24 jam secara perkiraan. 1 hari keluar 6 jam, kemudian besoknya lagi keluar 4 jam, kemudian setelah diakumulasi atau digabungkan dari hari pertama, misal sampai hari terakhir itu sudah mencapai 24 jam, berarti itu dikatakan darah haid. Asalkan dengan catatan akumulasi itu, keluarnya darah dari hari pertama sampai hari terakhir itu tidak melampaui 15 hari. Kalau melampaui dari 15 hari, maka itu nanti masalah lagi. Berbeda ya? Ya, hukum berbeda, nanti itu dikaji di bab berikutnya, darah istihadhah nanti, demikian. Ini kemudian yang perlu dipahami bahwa keluarnya darah itu bukan berarti harus mengalir, tidak. Artinya dianggap keluar darah itu bukan harus mengalir darah itu, enggak. Tetapi yang dimaksud di situ bisa dianggap keluar darah apabila seumpama ada kapas itu ditempelkan ke kemaluannya wanita, itu sudah ada darahnya, itu sudah indikasi adanya darah, maka itu sudah dianggap darah. Walaupun tidak menetes ya Pak. Iya. Ini terkait tentang masalah darah. Diklaim atau seorang wanita mengalami keluar darah, ini masih keluar darah ketika seorang wanita tersebut di kemaluannya ditempelkan kapas, kemudian ada bercak atau indikasi adanya darah, maka itu sudah dianggap cukup seorang wanita keluar darah. Ya, terima kasih. Terkait tadi tentang paling sedikitnya tadi 24 jam. Kemudian mungkin secara terus atau perkiraan. Secara perkiraan. Kemudian atau batasan kebiasaan ataupun paling banyaknya, itu mungkin bisa dijelaskan secara jelas. Ya, kalau paling sedikitnya itu kan 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian kebiasaannya atau walidnya itu antara 6 sampai 7 hari. Kemudian paling banyaknya itu adalah 15 hari. Jadi itu adalah kebiasaan daripada orang-orang yang mengalami haid. Yang perlu diketahui bahwa di sini terkadang banyak kesalahpahaman tentang masalah memvonis apakah ini darah haid apa darah istihadhah. Ini banyak kesalahan karena memang masalah darah haid istihadhah ini adalah permasalahan hukum yang sangat kompleks, sangat sulit sekali, perlu dikaji secara detail. Secara detail, pembelajaran yang secara sungguh-sungguh. Seperti contoh misalnya bahwa darah haid itu kan paling banyaknya adalah 15 hari. 15 hari. Kemudian misalnya mengalami keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 20, bukan serta-merta kita memutuskan yang tanggal 1 sampai 15 itu adalah haid, kemudian yang 5 adalah istihadhah, bukan. Nanti masih ada penjelasannya di bab-bab
tertentu. Istihadhah, ya demikian. Berarti kita sekarang ini membahas tentang masalah ketentuan haid secara global terlebih dahulu agar mudah dipahami oleh mungkin yang melihat channel atau pembahasan kajian fikih kita pada malam hari ini pada saat ini. Mungkin dari Ustadz Sulaiman ada yang mau disampaikan terkait tentang masalah haid, penjelasan yang lebih. Darah yang keluar itu bisa kita hukumi sebagai darah haid itu ketika memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu adalah keluar dari seorang wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari tadi. 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Kemudian yang kedua, darahnya itu keluar minimal sehari semalam gitu ya Ustaz. Atau 24 jam. Kemudian yang 3 itu syaratnya itu tidak lebih dari 15 hari 15 malam secara terus menerus dan keluarnya itu setelah melewati masa minimal suci. Itu 4 syarat pokok yang menjadi penentu hukum tentang masalah darah itu. Berarti sebelum kita menentukan ini darah haid, itu harus mengetahui 4 syarat yang itu sudah harus disebutkan. paham dulu 4 syarat yang sudah disebutkan tadi, yaitu keluar dari wanita yang umur dari 9 tahun kurang sedikit, dan darah yang keluar itu minimal sehari semalam dan maksimal 15 hari 15 malam. Kemudian keluarnya itu melebihi sudah melewati batas minimal suci. Nah, kalau 4 syarat itu terpenuhi, maka darah itu bisa dihukumi sebagai darah haid. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Ini tentang masalah haid. Sedikit ada gambaran bahwasanya seorang wanita ketika mengalami haid ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait tentang penentuan umur, syarat dan ketentuan-ketentuan haid seperti minimal, batas minimal suci itu juga harus dipahami. Mungkin masih ada yang dilanjutkan terkait tentang masalah haid atau penambahan? Mungkin hanya sebatas pengantar saja sebagai dasar masalah darah-darah wanita ini. Mungkin saya rasa itu kita cukupkan dulu. Mungkin dilanjutkan nanti kita bahasan lebih rinci lagi. Ini hanya sebatas gambaran, kita fokus kepada umur haid itu berapa, umur minimalnya berapa, kemudian batas minimal haid darahnya berapa, batas maksimalnya berapa, terus syarat-syaratnya itu sudah dijelaskan. Mungkin ini kalau sudah paham, nanti bisa kita di pertemuan berikutnya untuk kita melanjut kepada kajian masalah haid dan istihadhah. Ini yang justru lebih kompleks atau lebih sulit untuk kita pahami bersama. Oke, terima kasih Ustadz Naimun dan juga Ustadz Sulaiman pada malam hari ini sudah memberikan sedikit gambaran penjelasan terkait tentang masalah haid. Mudah-mudahan oleh pendengar ataupun yang sedang menonton kajian fikih pada saat ini bisa bermanfaat, bisa mempelajari lebih dalam kembali terkait tentang masalah darah wanita. Di antaranya tadi yang sudah dibahas adalah tentang masalah haid. Mungkin kedepannya kami juga akan lebih memperjelas terkait rincian tentang haid yang juga ada kaitnya dengan istihadhah. Terima kasih kami sampaikan dari kami Muhammad Khairi undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.